Garasi rumah mewah di perumahan Bukit Golf Surabaya selalu diselimuti kesunyian setiap malam. Dinding-dindingnya menyimpan aroma logam, oli, dan sisa panas mesin mobil yang baru saja dimatikan, menyatu dalam udara dingin. Di tempat itu, aku, Sinta Wijaya, sering menghabiskan waktu sendiri. Duduk diam, hanya memandangi deretan mobil mewah koleksi suamiku, barang-barang mahal yang tak pernah benar-benar memberikan kebahagiaan. Kehidupan rumah tanggaku dengan Rudiansa Halim, seorang pria berusia 50 tahun yang sukses secara materi, sudah berlangsung 5 tahun. Namun, kesuksesan itu dibayangi oleh tipu daya yang membuat hati ini rapuh. Hidupku seperti terperangkap dalam balutan kebohongan dan kemunafikan yang memudarkan banyak hal, termasuk rasa cinta yang dulu pernah ada. Malam itu, sebuah peristiwa kecil di garasi mengubah segalanya. Ferry Mahesa, sopir keluarga kami yang baru berusia 25 tahun, tiba-tiba berjalan masuk dengan langkah pelan. Matanya teduh, ekspresinya menenangkan, dan keberadaannya membawa semacam kehangatan yang berhasil menyentuh batinku yang kering. Dengan sopan ia bertanya apakah aku membutuhkan bantuan untuk keluar rumah. Pertanyaannya sederhana, namun aku justru terdiam lama, memandang dalam matanya yang jujur, sebuah kejujuran yang terasa asing setelah bertahun-tahun hidup bersama suamiku. Pada momen itulah, di ruang sunyi garasi yang seakan menjadi saksi tanpa suara, sebuah getaran aneh menjalari tubuhku. Dengan jarak yang begitu dekat di antara kami, aku menyadari aroma parfum maskulin samar di bajunya yang entah bagaimana mengguncang kendali diri. Tanganku yang awalnya hanya menyentuh gagang kursi kini memberanikan diri menyentuh lengannya. Ia tampak terkejut, tapi tidak menghindar. Kehangatan tubuhnya terasa berbeda dari udara dingin malam yang biasa mengisi ruangan itu, seolah mengisi kekosongan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menanyakan tentang keluarganya di kampung. Jawabannya singkat, tetapi setiap kata terasa tulus dan hangat dalam caranya berbicara, lebih tulus daripada ribuan janji manis yang sering dilontarkan Rudiansa. Kami berbincang hingga waktu seolah berhenti. Tentang kehidupan sederhana, tentang mimpi-mimpi kecil masa depan, bahkan mencicipi sedikit cerita tentang luka masing-masing. Namun di sela percakapan itu, tanpa sadar aku terus memperhatikan setiap detail dirinya. Garis rahang muda yang tegas dan senyum malu-malu miliknya yang memikat tanpa usaha. Ketika waktu akhirnya mendekati tengah malam, aku tersadar telah menahannya di sana begitu lama. Sebelum pergi, ia kembali menundukkan kepala dengan hormat. Tetapi kali ini, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang tertuju padaku. Sesuatu yang sulit didefinisikan namun meninggalkan kesan mendalam, mengguncangkan hatiku lebih dari apapun. Aku bangkit dari kursi untuk mengantar kepergiannya. Namun langkahku terasa berat dan goyah. Ada ruang kosong yang selama ini terasa hampa dalam diriku, dan tiba-tiba, sebagian darinya seperti baru terisi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Ferry kembali menghantui pikiranku, seolah tak mengizinkanku melupakan apa yang terjadi. Aku tahu benar apa artinya semua ini, bahwa pintu yang seharusnya tetap tertutup, kini telah kubuka perlahan tanpa sadar. Namun hati dan tubuhku sudah melangkah lebih jauh dari batas yang pernah kurencanakan. Pagi berikutnya, sinar matahari menerobos lewat jendela besar kamarku di lantai 2. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun tidur satin yang menyisakan rasa dingin menyentuh kulit. Rudiansa telah pergi sejak fajar. Katanya ada pertemuan penting di kantor ekspor-impornya. Bagiku, itu bukan kabar buruk.
Malah seperti hadiah kecil berupa waktu untuk bernapas lega tanpa harus berpura-pura menjaga senyum di hadapannya. Saat turun ke lantai bawah, pandanganku tertuju pada Ferry yang tengah sibuk mencuci mobil hitam kesayangan suamiku. Jemari mudanya bergerak cekatan, mengusap air dan busa di permukaan kaca dengan irama yang nyaris memukau. Ada sesuatu yang mencuri perhatian, gerak tubuh saat ia berbalik, otot lengannya yang menegas, tetesan air yang mengalir dari pelipis hingga rahangnya. Rasanya tak biasa, karena tanpa sadar jantungku mulai berdegup lebih cepat. Entah bagaimana, aku mendekatinya sambil membawa sebuah handuk kecil. Ketika ia meraih handuk itu, jemariku sempat bersinggungan dengan tangannya yang masih basah. Momen itu hanya berlangsung sekejap. Namun sensasi hangat seperti aliran listrik menjalari tubuhku. Matanya kemudian bertemu dengan mataku, bukan sekadar pandangan penuh kesopanan, tetapi tatapan yang mendalam, seperti ada pesan tak terucap yang sama-sama kami pahami. Di saat itu, aku menyadari bahwa sosok di depanku bukan lagi sekadar seorang sopir. Ia menjelma menjadi seorang pria, dan aku, wanita yang selama ini kesepian tanpa sentuhan. Buru-buru aku menarik tangan dan memberikan senyum tipis yang terlindung pura-pura. "Kamu sudah sarapan, Fer? Masuk saja sebentar. Nanti Mbak Sari buatkan sesuatu untukmu," ucapku dengan nada suara yang berusaha menyembunyikan gejolak dalam dada. Ferry hanya mengangguk perlahan, tapi di balik gestur itu tersirat keraguan sekaligus harapan yang tak kalah gamblang. Di meja makan, kami duduk saling berhadapan. Sari, asisten rumah tangga kami, masih sibuk di dapur, meninggalkan hanya aku dan dia di ruangan sunyi ini. Sambil menyesap teh perlahan, aku mengekor gerakannya. Tatap matanya penuh canggung seperti sedang mencari kata untuk diucapkan, namun memilih diam. Keheningan itu justru membuat atmosfer memanas perlahan. Sesekali aku menggeser kaki ke arah bawah meja, hingga tanpa sengaja menyentuh ujung sepatunya. Ia tersentak kecil, tapi tidak menarik diri. Aku berpura-pura tak menyadarinya meski tahu persis apa yang baru saja terjadi. Waktu bergerak seperti diperlambat. Setiap detik bersamanya terasa seperti menggoda batas-batas kesetiaan yang sudah retak. Aku ingin menjauhkan diri dari godaan ini, tapi sesuatu dalam diriku memberontak, seolah merindukan kebebasan yang telah lama terkekang. Menjelang sore, langkahku membawa kembali ke garasi. Ada semacam magnet yang menarikku ke tempat itu, ruang sunyi yang semalam menjadi saksi awal dari getaran asing di hatiku. Di sana Ferry sedang asyik mengelap kaca spion mobil. Kali ini aku tidak ragu melangkah lebih dekat. Kehangatan tubuhnya terasa begitu nyata. Jaraknya hanya selembar napas dari wajahku. "Fer?" bisikku lirih. Layaknya seruan perasaan daripada sekadar sebuah panggilan nama. Ia menoleh, dan tatapan itu kembali memenuhi udara di antara kami. Tatapan yang membuat segalanya tampak kabur. Aku lupa akan siapa diriku sebenarnya. Seorang istri dari lelaki yang dulu pernah kucintai, namun tak lagi menghuni hatiku seutuhnya. Tatapan itu bagai pintu terbuka lebar, dan tanpa ragu aku berdiri di ambangnya. Udara di dalam garasi terasa dingin, hampir seperti beku. Detak jantungku mengalahkan keheningan, menyesakkan telinga dengan irama yang nyaris beradu dengan ketukan jarum jam di dinding. Tubuhku bergerak tanpa perintah, hanya setengah langkah lebih dekat, cukup untuk merasakan hangat napasnya yang lembut mengisi udara di antara kami. Ferry tampak ingin menjauh, tapi sorot matanya terjebak, tak mampu berpaling. Ada sesuatu yang mengikatnya, menahannya tetap berada di depan mataku. Kemudian, di saat segala sesuatunya tak lagi bisa dikendalikan, jemariku melanggar batas. Aku menyentuh wajahnya, menghapus sisa peluh yang membekas di pelipisnya. Sentuhan itu sederhana,
Sekejap saja, namun bagiku terasa seperti kobaran api yang menyusup ke setiap sudut pori. Bibirku bergetar, ingin berkata-kata, tapi kesunyian justru menjawab semuanya. Ferry menutup mata sejenak. Momen singkat yang entah bagaimana terasa begitu panjang. Dan ketika matanya terbuka kembali, aku tahu aku telah tenggelam terlalu dalam. Tatapan itu bukan lagi sekadar pandangan ramah antara sopir dan majikan. Ada rindu yang ia sembunyikan di balik mata itu. Sebuah keinginan sunyi yang kini sepenuhnya terasa. Aku mencoba menahan diri, menarik jemariku dengan tergesa, seolah sadar bahwa aku hampir saja melanggar batas yang tak seharusnya kulewati. Maaf, kataku lirih. Meskipun aku sendiri tak yakin apakah permintaan maaf itu tulus atau kebingungan semata. Namun Ferry hanya menggeleng perlahan. Wajahnya tetap penuh ketenangan yang membuat hatiku semakin rapuh. "Ibu, tidak apa-apa," jawabnya dengan suara rendah, nyaris bergetar. Kata-katanya menusuk ke dalam hati, memporak-porandakan logika yang mati-matian coba ku pertahankan. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin semua ini bisa disebut tidak apa-apa? Ketika bara di dalam diriku semakin sulit dijinakkan, aku melangkah menjauh darinya. Tapi kaki yang gemetar membuktikan hatiku berkata lain. Rasanya seperti mencuri sekeping kebahagiaan yang mestinya bukan milikku. Sebuah kebahagiaan yang terlarang. Malam itu, aku berbaring di atas ranjang, tapi mata enggan terpejam. Kenangan di garasi terus menghantui. Helaan napasnya, tatapan matanya, semuanya terasa begitu nyata dalam ingatan. Suamiku belum pulang. Aku sudah mulai tidak peduli kemana dan dengan siapa ia menghabiskan waktu. Yang mengisi malamku bukanlah bayangannya, melainkan sosok pria muda yang kini menguasai pikiranku tanpa permisi. Aku tahu, semakin hari rasa ini akan semakin sulit dijinakkan. Logika pelan-pelan runtuh di hadapan keinginan yang tak lagi dapat kubohongi. Pagi itu, ruang makan terasa sunyi ketika aku turun. Rudiansa sudah pergi sejak dini hari, meninggalkan secangkir kopi yang masih berbekas ampas, menjadi saksi diam dari kepergiannya. Aku duduk tanpa suara, memandang cangkir itu, mendapati metafora yang begitu lekat dengan hidupku. Pahit, pekat, dan menyimpan endapan yang sulit dihilangkan. Suara langkah Ferry muncul dari arah dapur. Ia baru saja selesai membantu Sari menurunkan keranjang belanjaan. Tubuhnya tegap, kaos putih yang dikenakannya basah karena keringat, melekat pada kulit, menegaskan garis-garis muda yang membuat mataku terpaku. Meski ku coba menjaga jarak sebagai majikan, hatiku tetap bergejolak tak terkendali. Aku tak dapat menyangkal ada magnet tak terlihat di antara kami. Semua berubah dalam satu momen tak terduga. Saat Ferry menaruh keranjang di atas meja, tanganku secara tak sengaja menyentuh pergelangan tangannya. Waktu serasa berhenti seketika. Ia menoleh, dan tatapannya, berbeda dari biasanya, menembus lapisan pertahananku yang selama ini kukira kokoh. Sesuatu di mata Ferry berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Sebuah keberanian yang menyiratkan hasrat serupa untuk hanyut dalam arus yang sama. Aku membeku, napasku tertahan. Lalu entah bagaimana, jari-jariku justru merengkuh lembut kulitnya alih-alih mundur. Ferry tetap diam di tempatnya. Namun keheningan itu terasa penuh makna. Suasana ruang makan berubah menjadi sakral, seperti sebuah ruang rahasia di mana isi hati berbisik tanpa perlu ucapan. Lidahku keluh, pikiranku melayang. Yang mengisi udara hanyalah detak jantung yang kian menggema di telinga. Mendadak aku menarik tanganku kembali, berusaha membungkus kegelisahan dalam gestur biasa. "Terima kasih sudah membantu Sari," kataku dengan suara serak, yang tidak mampu menyembunyikan getaran batin.
Ia hanya mengangguk tenang dengan senyum tipis. Senyum yang tak semestinya membuatku makin lemah. Hari itu terasa begitu panjang. Setiap kali melihat Ferry berlalu lalang di halaman, ada dorongan dalam diriku untuk menghampirinya. Bukan sebagai nyonya rumah yang menjaga batas-batas formalitas, melainkan sebagai seorang wanita yang memendam kerinduan untuk disentuh, untuk dimengerti. Ketika malam tiba, hujan lebat mengguyur Surabaya dan membungkus suasana dengan dingin nan melankolis. Di garasi rumah, aku berdiri sambil memandang Ferry yang sibuk memarkir mobil dengan teliti. Rambutnya basah oleh air hujan, tetesan itu seolah menambahkan pesona alami pada wajahnya, yang sudah menyerupai bulan bercahaya di tengah mendung gelap. Pada saat itulah aku benar-benar memahami bahwa tak ada lagi ruang untuk pura-pura atau penyangkalan. Badai perasaan ini telah tumbuh menjadi gelombang besar, yang siap melibatkan kami berdua dalam pusaran tanpa ujung. Aku melangkah perlahan ke arahnya, sementara hujan di luar garasi berjatuhan dengan irama yang melantunkan suasana semakin melankolis. Ferry berdiri kaku di tengah ruang garasi, tubuhnya memancarkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Ada sesuatu dalam caranya menggigil, bukan sekadar dingin itu sendiri, melainkan campuran antara keraguan dan keinginan yang tak terucap. Aku memanggil namanya, Ferry, hampir hanya berupa bisikan. Suaraku terserap dalam derasnya hujan di luar. Ia menoleh mendadak, tatapannya penuh kewaspadaan, seolah takut mendengar apapun yang mungkin kuhaturkan padanya. Namun perlahan, sorot matanya berubah, menatapku bukan sebagai seseorang di atasnya, bukan lagi wanita yang hanya sebatas majikan, melainkan seseorang yang mampu memahami dirinya. Segalanya menjadi tidak lagi tertahan ketika aku mendekatkan diri lebih jauh. Langkah demi langkah, hingga jarak di antara kami hanya tersisa sesayu nafas. Aku mengangkat tangan, menyentuh wajahnya yang dingin basah karena air hujan. Ferry sempat tersentak oleh gerakan itu, namun ia tidak mundur. Sentuhan itu dibiarkannya tinggal, menjelajahi lengkung wajahnya. Jemariku ragu sesaat menelusuri rahangnya, sebelum naluri membuatku meraup keberanian lebih. Bibirku perlahan mendekatinya, mencari sesuatu yang telah lama hilang dari kehidupanku, kehangatan yang dulu pernah terasa begitu nyata. Ketika akhirnya bibir kami bersatu, dunia tiba-tiba terasa berhenti. Semua suara hujan dan gemuruh kota tak lagi ada, hanya desiran halus rasa yang menguasai segalanya. Awalnya perlahan dan penuh keraguan, ciuman itu seperti irama hati yang masih belajar berkata jujur. Namun waktu yang berjalan mengubah segalanya, lambat menjadi deras, seperti sungai yang tak lagi mampu membendung hasratnya. Ia balas dengan kelembutan luar biasa. Kehati-hatiannya justru membuatku semakin tenggelam dalam pusaran perasaan. Benteng dalam diri runtuh satu demi satu tanpa perlawanan. Tanganku menggamit jemari tangannya, menuntunnya masuk ke dalam garasi, menghindar dari pandangan luar. Pintu garasi sebagian terbuka tapi hujan menjadi pelindung alami, menciptakan penghalang bagi segala dosa kami. Aku menempelkan tubuhku pada dadanya, basah dan hangat di saat bersamaan. Ia tampak ragu-ragu menyentuh pinggangku, hingga aku sendiri mengambil inisiatif, memaksanya menggapai tempat itu sebagai isyarat persetujuan yang diam-diam. Waktu kehilangan relevansinya. Hembusan napas menjadi bentuk komunikasi baru. Sentuhan berganti menjadi kata-kata penuh makna meski tanpa suara. Di pelukan pria muda berusia 25 tahun itu, gairah yang telah lama pudar kembali bangkit, menghidupkan kembali sisi diriku yang seolah telah terkubur. Aku merasa seakan kembali ke masa-masa remaja yang penuh energi, sementara usia 40 tidak lagi terasa sebagai batasan. Ia bergumam lembut di antara saat-saat itu. "Bu, ini salah." Suaranya terdengar serak dan bergetar. Tanpa ragu aku menempelkan bibirku pada telinganya,
Balas berbisik dengan penuh tumpahan emosi yang tak dapat kuhentikan. Kalau ini salah, biarkan aku memilih salah untuk malam ini, ucapku dengan nyali yang tumbuh dari kerinduan panjangan, yang tak tergantikan oleh waktu. Hujan kian mengguyur tanpa henti, suaranya menjadi latar alami untuk desahan kenikmatan, yang terasa seperti doa berbumbu dosa. Jemarinya menyusuri punggungku, berhenti sejenak seolah menimbang batas yang ada. Namun aku, bukan dia, yang mendekatkan tubuh kami, menghapus jarak di antara kami, menghapus keraguan. Pelukan itu berubah menjadi arus yang menyeret kami ke tengah lautan, menjauh dari tepian akal sehat. Aku membiarkan dunia di sekitarku hancur, dan dalam kehancuran itu, aku menemukan diri yang terlupakan. Seorang wanita yang mampu dicintai kembali, bukan hanya sebuah peran istri yang terabaikan. Waktu seolah berhenti. Aku tak lagi peduli berapa lama kami tenggelam dalam kebersamaan itu. Saat hujan mereda perlahan, aku sadar tubuh kami telah terlalu erat terjalin. Ada kecamuk dalam hati, sebuah rasa ketakutan, penyesalan. Namun yang paling kuat adalah sensasi hidup yang kembali hadir, menggeliat. Ketika akhirnya kami melepaskan diri dari pelukan itu, aku memandang matanya dalam diam. Ferry menunduk, tertekan oleh sesuatu yang tak terucapkan. Aku menyentuh wajahnya dengan kedua tangan, memaksanya kembali mengangkat pandangan ke arahku, dan berkata dengan lirih, namun penuh kepastian, "Jangan pernah menyesal. Karena aku tidak menyesali semua yang kulakukan denganmu pada malam ini." Malam itu, di garasi rumah megah di Bukit Golf, aku memberikan seluruh diriku. Tidak hanya fisikku, melainkan hatiku juga. Dan aku tahu dengan pasti, tak ada jalan untuk kembali setelah ini. Sejak malam hujan itu, rasa dalam hidupku mengalami pergeseran yang tak pernah kusangka. Hal-hal yang sebelumnya hambar kini terasa berbeda, lebih bermakna. Aku bangun pagi dengan senyum kecil di wajah. Meski suamiku duduk di meja makan membaca koran tanpa mempedulikan keberadaanku. Tak ada lagi bekas luka dalam tatapannya, dan aku menyadari alasannya, karena seseorang lain telah membuatku merasa hidup kembali. Ferry namanya. Aku berusaha menyembunyikan perubahan dalam diri, mencoba tetap tampak tenang. Tapi tubuhku, seolah memiliki kehendaknya sendiri, selalu ingin berada di dekatnya. Bahkan suara langkah kaki Ferry di halaman sudah cukup untuk membuat jantungku berdegup keras. Sikapnya masih sama, penuh hormat. Ia tetap memanggilku Bu Sinta, dan menundukkan kepala saat berpapasan. Namun di balik formalitas itu, kami berbagi rahasia yang tak terucap tapi begitu membara. Dosa itu terulang lagi di suatu siang. Ketika suamiku Rudiansa pergi dinas keluar kota, aku sengaja mengajak Ferry menemani ke pasar bunga di kawasan Kayun. Sepanjang perjalanan, suasana dalam mobil dipenuhi diam yang canggung, namun tak terelakkan. Sesampainya di parkiran yang sepi, aku menoleh padanya, dan tanpa ragu bibirku telah menyentuh bibirnya. Pada awalnya Ferry berusaha menolak, tubuhnya sedikit kaku, tapi akhirnya ia menyerah, membalas dengan penuh gairah. Ciuman itu berlangsung lama, terlalu lama hingga kami tak lagi peduli jika ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Hari demi hari, keberanian kami semakin besar. Aku mulai menciptakan berbagai alasan untuk menghabiskan waktu bersamanya. Kadang aku memintanya mengantar ke butik, hanya demi kebersamaan singkat di dalam mobil sambil mencuri sentuhan hangat di tangannya. Kadang pula aku mengajaknya berbincang di taman belakang, ketika rumah mulai sepi. Setiap momen terasa seperti bara api kecil, yang terus menyulut nyala besar, menghanguskan sisa kesetiaan yang telah lama kehilangan daya. Namun bersamanya tak sepenuhnya membawa kedamaian. Ada rasa takut yang selalu mengintai. Aku tahu kami sedang berjalan di pinggir jurang, yang bisa runtuh kapan saja.
Jika Rudiansa mengetahuinya, semuanya akan berakhir dengan kehancuran yang tak terbayangkan. Aneh sekali bagaimana rasa takut itu justru memberikan kehidupan baru pada setiap momen tersembunyi ini. Semakin intens, semakin membuat sulit untuk berhenti. Suatu malam, aku menantinya di ruang tamu. Rudiansa menelepon, memberitahu bahwa ia akan pulang terlambat. Itu menjadi kesempatan yang kumanfaatkan sepenuhnya. Ferry duduk di sofa seberang, tapi aku menariknya untuk duduk di sampingku. Bersandar pada bahunya, aku mendengar detak jantungnya yang sama gelisahnya dengan punyaku. "Bu, kita tidak bisa begini terus," katanya lirih. Aku menatap matanya dan berkata dengan tegas, "Jangan panggil aku Bu jika kita sedang berdua." Ia terdiam sejenak sebelum anggukan kecil keluar darinya. "Sinta." Suaranya terdengar nyaris seperti bisikan, namun langsung menyentuh bagian terdalam hatiku. Sejak saat itu, batas di antara kami kian pudar. Aku tak lagi memandangnya sebagai seorang sopir. Ia telah menjadi sosok yang kucintai, seseorang yang mampu memberikan kebahagiaan sederhana yang selama ini tak pernah kudapatkan dari Rudiansa. Namun, di balik perasaan hangat yang tumbuh, ada bayangan kelam yang terus menghantui, sebuah keputusan besar. Sampai kapan aku mampu menyembunyikan semua ini? Sampai kapan aku sanggup berpura-pura menjadi istri yang setia, sementara hati dan tubuhku telah terikat pada pria lain? Hujan malam itu bukan hanya pelarian sesaat. Aku menyadari sebagai awal dari perjalanan yang hanya mengarah pada satu tujuan, meninggalkan masa lalu dan memilih Ferry. Semakin dalam aku merasakan perasaan ini, semakin jelas bagiku bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Hari-hari terus bergulir dengan irama yang tak lagi seragam. Aku, Sinta Wijaya, tidak hanya menjadi istri yang menjalani rutinitas dalam kemewahan perumahan Bukit Golf. Hidupku kini menyimpan luka rahasia yang tak terduga, sebuah cinta terlarang dengan sopir pribadiku. Setiap kali melihat wajah Rudiansa, suamiku, aku sadar sedang menjaga ilusi. Sebaliknya, saat berada di sisi Ferry, aku merasa untuk pertama kalinya hidup sepenuhnya. Bayangan bersalah mengintip dari sudut hati setiap aku mencoba melupakan. Malam itu, hujan reda di garasi. Napasnya menghangatkan udara dingin, genggaman tangannya yang kokoh, hingga lirih suara parau memanggil namaku. Bukan sekadar memori, tetapi janji yang menuntut tanpa perlu kata-kata. Segalanya berubah pada satu malam. Saat Rudiansa pulang dengan aroma parfum asing menyelimuti jas mahalnya, kesabaranku mencapai batas. Dengan nada yang lembut tapi penuh kewaspadaan, aku mencoba bertanya, "Kamu dari mana, Mas?" Senyumnya miring, sedikit canggung, kemudian jas itu ia letakkan begitu saja di kursi. "Urusan bisnis," jawabnya singkat. Namun tatapan matanya berkata lain. Sebuah rahasia tergantung di balik sikap dinginnya. Saat itu, sesuatu di dalam diriku teguh. Aku tidak akan lagi membiarkan hidupku ditentukan pria yang memandang kesetiaanku dengan sebelah mata. Keesokan harinya, langkahku membawa ke taman belakang untuk menemui Ferry. Angin sore memainkan rambutku, sementara matanya menyiratkan keraguan yang sulit disembunyikan. "Sinta, aku takut. Semua ini sudah terlalu jauh," ucapnya lirih, penuh kegundahan. Aku meraih tangannya dalam genggaman penuh kepercayaan diri. Justru karena kita sudah sampai di sini, kita harus mengambil keputusan. Aku tidak bisa berpura-pura menjalani hidup yang setengah-setengah. Raut wajahnya berubah serius, memberi ruang pada keheningan sejenak sebelum ia menjawab dengan nada dalam, "Kalau itu pilihanmu, aku akan selalu ada untukmu." Sejak percakapan itu, jalanku mulai terbuka.
Aku menguatkan diri untuk memulai langkah pertama, berbicara tentang perceraian. Aku tahu ini bukan jalan mudah. Rudiansa bukanlah tipe pria yang rela melepas apa yang menjadi miliknya dengan begitu saja. Namun dalam hatiku bersemayam keberanian baru. Lebih baik hidup bebas dengan cinta yang nyata, daripada terus terkurung dalam rumah tangga penuh kepalsuan. Setiap hari terasa begitu berat. Aku telah menulis surat cerai yang masih tersimpan, belum punya keberanian untuk menyerahkannya. Pikiran tentang pertengkaran, ancaman, atau bahkan pengkhianatan yang mungkin dilontarkan Rudiansa terus menghantui. Namun, di tengah semua rasa takut yang membelenggu, hadir bayangan wajah Ferry yang memberiku kekuatan untuk bertahan. Pada suatu malam, saat rumah telah sunyi, aku menyelinap masuk ke ruang kerja Rudiansa. Di atas meja kerja yang penuh dokumen bisnis, angka-angka, dan kontrak perjanjian, aku menyelipkan sebuah amplop kecil berisi surat cerai yang telah kutandatangani. Saat amplop itu mendarat di tumpukan kertas, tangan ini terasa gemetar hebat. Meski begitu, ada kelegaan yang perlahan muncul dari dalam diri. Esok pagi aku tahu akan menjadi awal dari badai besar. Aku sadar Rudiansa mungkin akan marah, memaki, atau mencoba memaksaku bertahan. Tapi aku tak lagi peduli. Hanya ada satu hal yang memenuhi pikiranku. Aku akhirnya berani memilih jalanku sendiri. Jalan yang meski sulit dan penuh luka, tapi menawarkan cinta yang sebenarnya. Jalan di mana aku bisa bersama Ferry. Malam itu aku memejamkan mata dengan satu keyakinan utuh. Keputusan ini akan mengubah segalanya, untuk selamanya. Dan benar saja, keesokan paginya saat cahaya matahari baru mulai menyusup melalui jendela besar ruang makan, Rudiansa mendapati amplop yang aku tinggalkan di atas meja kerjanya. Langkahnya terdengar tergesa, napasnya berat, hingga pintu ruang kerja terbanting keras oleh kemarahan yang jelas tak tertahankan. Dia berteriak memanggil namaku. Sinta, Sinta. Aku berdiri di dekat meja makan, mencoba menjaga ketenangan meski dadaku bergemuruh oleh ketegangan. Ferry berada di posisi yang sedikit berjauhan, namun jelas ia tanggap, siap berjaga kalau situasi berubah semakin buruk. Rudiansa mendekat dengan wajah berapi-api. Amplop itu hancur tergenggam di tangannya. Apa maksudmu ini? Suaranya penuh dengan nada marah yang bergetar. Aku menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian. Itu keputusan yang sudah lama aku renungkan. Aku ingin kita berpisah. Seolah waktu berhenti. Pandangannya tak lepas dariku, mata yang memancarkan berbagai emosi campur aduk, amarah, ketidakpercayaan, hingga samar-samar ketakutan akan kehilangan. Tiba-tiba ia tertawa, namun nadanya terasa getir. Kamu pasti bercanda. Apa kamu pikir semudah itu meninggalkan rumah ini? Meninggalkan aku? Tanganku meremas ujung kursi untuk menahan diri dari gemetar. Justru karena aku sudah lama bertahan di rumah ini, aku tahu tak ada lagi kebohongan yang bisa kujalani. Aku lelah, Mas. Aku tidak bahagia. Tangannya terangkat. Ancaman itu nyata di depan mataku, tetapi akhirnya berhenti di udara. Ia menatapku dengan sorot penuh kemarahan yang panas. Berhenti mempermalukan aku, Sinta. Semua orang tahu kamu istriku. Kamu hidup di tengah kenyamanan, kemewahan, bahkan nama besar yang aku bangun. Dan sekarang kamu minta cerai. Aku menunduk. Perasaan tak tertahan lagi hingga air mata mengalir perlahan. Semua itu percuma kalau hatiku kosong di tengah kemewahan. Kesunyian merebak. Hanya suara jam dinding yang samar mengisi ruangan. Ferry akhirnya melangkah maju dengan sikap tenang tapi tetap tegas. Suaranya tepi caya dan penuh rasa hormat. Maaf sebelumnya, Pak. Kalau saya tampak lancang.
Tapi ibu sudah mengambil keputusan. Mohon untuk tidak memaksakan keadaan. Seperti tersulut api baru, tatapan tajam Rudiansa langsung beralih kepada Ferry. Kamu. Jadi ini semua karena kamu. Suaranya meledak marah. Tangannya melayang seolah ingin menyerang. Tanpa pikir panjang, aku berdiri di antara mereka. Perasaan takut bercampur tekad bulat menguasai diriku. Hentikan, Mas. Jangan salahkan orang lain atas keputusan ini. Semua ini lahir dari diriku sendiri. Wajah Rudiansa mengeras. Urat di pelipisnya terlihat mencuat. Tetapi, bukannya melayangkan pukulan, ia melempar amplop itu ke lantai dengan gerakan penuh emosi. Dengan nada dingin dan tajam, ia berkata, "Baik, kalau itu yang kamu inginkan, kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa aku." Tanpa banyak kata lagi, ia melangkah keluar. Suara langkah kaki beratnya menggema di lorong, diakhiri bunyi pintu yang ditutup dengan keras. Getarannya terasa hingga ke dinding. Aku merosot di kursi, merasa tubuhku kehilangan tenaga. Ferry langsung mendekat, berjongkok di sisiku, sambil menggenggam tanganku dengan hangat. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya syarat kekhawatiran. Aku mengangguk pelan sambil membiarkan air mata terus mengalir. Aku takut, Fer, tapi juga ada rasa lega. Aku akhirnya mengambil langkah itu. Ferry memegang wajahku dengan kedua tangan. Pandangannya penuh ketulusan mengunci milikku. "Aku di sini, Sin. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan sendirian." Dan saat itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengenali udara kebebasan meskipun bayangan badai sudah menunggu di ambang pintu. Aku tak sepenuhnya keliru. Badai itu tiba lebih cepat dari yang kusangka. 2 hari setelah obrolan terakhir kami di ruang makan, surat somasi dikirim ke rumah. Isi surat somasi itu membuat darahku berdesir. Rudiansa menolak perceraian, menuntut hak atas rumah sepenuhnya, dan menuduhku berselingkuh dengan Ferry. Saat mataku menyapu setiap kata yang tajam di halaman surat itu, tanganku bergetar. Ferry duduk di sampingku, mencoba menenangkan dengan lembut mengelus punggung tanganku. "Dia hanya main taktik, Sin. Dia tahu kamu pengen lepas, sehingga menggunakan strategi seperti ini." Suara beratku keluar tanpa disengaja, meski tertahan di kerongkongan. "Aku siap kok kalau harus berpisah tanpa harta sepeser pun. Tapi tuduhan selingkuh? Fer, ini akan merusak nama baikku. Aku masih punya orang tua untuk kujaga kehormatannya dan nanti anak-anak kita." Sorot mata Ferry memancarkan keteguhan. "Kalau dia benar-benar main kotor, kita lawan dengan cara yang tepat. Kita cari pengacara terbaik. Kamu nggak sendiri. Jangan biarkan rasa takut menguasai." Harusnya kata-kata itu membuat nuraniku tenang. Tapi tetap saja ada dengung cemas di dada yang tak mau reda. Sebuah ketakutan menempel begitu pekat, membisikkan kemungkinan paling buruk. Bagaimana jika Rudiansa menggunakan segala pengaruhnya untuk benar-benar menghancurkan hidupku? Seiring berjalannya waktu, hari-hari berubah menjadi ladang ketegangan tiada henti. Telepon rumah tak pernah berhenti berdering. Kadang pertanyaan dari wartawan yang ingin memastikan gosip miring soal perselingkuhan. Kadang suara simpati palsu teman-teman arisan, yang dibalik nada ramahnya berisi sindiran beracun. Hari-hariku terasa seperti binatang buruan yang tersudut, diterangi sorot lampu besar dari segala arah, dengan moncong senapan siap ditembakkan. Pada suatu malam yang muram, aku terduduk sendirian di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya lampu temaram. Ferry baru saja kembali setelah berurusan dengan pengacara. Tanpa sepatah kata, ia duduk di sampingku. Lalu aku menemukan diriku bersandar pada dadanya. Kehangatan tubuhnya memeluk rasa letih yang kian berat, memberiku secuil rasa nyaman,
seolah dunia ini masih memiliki tempat berlindung. Aku jadi lebih kuat, karena kamu ada di sini, Fer, kataku dengan suara nyaris berbisik. Dia mengusap lembut rambutku, kemudian menunduk mencium keningku perlahan. Aku nggak akan biarkan kamu jatuh sendirian. Kalau harus jatuh, aku siap pasang badan untuk mempertahankan kehormatanmu dan keluargamu. Kalimat itu memeluk hatiku seperti selimut hangat di tengah dinginnya angin malam. Bagai magnet penuh rasa syukur dan ketenangan, kami perlahan tenggelam dalam keintiman yang selama ini tertahan oleh dinding keraguan. Sentuhan tangannya di wajahku, bahuku, leburkan segala gelisah. Malam itu kami terhanyut oleh arus yang hanya kami pahami yang saling mencintai. Sebuah pelarian dari badai yang mengguncang dunia luar, menuju lautan kedamaian yang hanya milik kami berdua. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala bersandar di bahu Ferry. Ada kehangatan yang menenangkan, namun juga rasa takut yang tak bisa kuabaikan. Kali ini, cinta yang kurasakan tidak lagi sekadar soal perasaan, tapi juga tentang keberanian menghadapi badai. Tiba-tiba, suara klakson panjang memecah keheningan dari arah depan rumah. Aku segera melangkah menuju jendela dan melihat sebuah mobil hitam berhenti. Perlahan, dua orang berpakaian formal keluar, masing-masing membawa map besar. Pengadilan, bisikku dalam hati. Dugaanku benar. Mereka mengetuk pintu dan menyampaikan dokumen panggilan sidang pertama. Saat aku diminta menandatangani tanda terima, tanganku terasa kaku, sulit digerakkan. Tenang, suara Ferry menyentuhku lembut. Tangannya merengkuh pundakku, mencoba menanamkan kekuatan. Aku menatapnya, mencari keteguhan di balik matanya. Aku nggak takut kehilangan harta, Fer. Yang kutakutkan adalah kehilangan harga diriku. Matanya membalas tatapanku dengan kelembutan bercampur keyakinan. Kamu nggak akan kehilangan itu, jawabnya, sambil menguatkanku. Kita akan buktikan kalau cinta kita bukan sebuah dosa. Aku janji, satu hari nanti, kita nggak perlu lagi bersembunyi. Aku menarik napas panjang, mencoba percaya pada janjinya. Tapi jauh di dalam hati, aku sadar badai baru saja mulai. Mau tak mau, aku harus berdiri cukup kuat agar tidak terhempas olehnya. Hari-hari berlalu di tengah ketegangan yang terasa seperti berjalan di atas bara panas. Setiap langkah seolah penuh dengan bahaya. Setiap momen menimbulkan perasaan diawasi. Rudiansa, mantan suamiku, tidak tinggal diam. Ia mulai menyebarkan gosip ke kalangan pengusaha dan sosialita, menjadikan diriku bahan perbincangan dan cemoohan. Aku, Sinta Wijaya, yang dulu dipandang sebagai istri pengusaha ternama, kini terpaksa menerima predikat buruk sebagai wanita murahan yang diduga menjalin hubungan dengan sopir muda. Pagi itu, sebuah telepon dari Lisna, teman lamaku, membuka hari dengan nada yang tak menyenangkan. Suaranya dipenuhi basa-basi, namun tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Sin, aku dengar kabar nggak enak. Jangan-jangan benar soal kamu dengan sopir mudamu itu? Coba pikirkan lagi deh. Kasihan keluargamu. Apalagi nama baik Rudiansa. Percakapan itu memicu gejolak. Tapi aku berusaha tetap tenang. Dengan napas panjang yang kutarik dalam-dalam, aku menjawab lugas. Lis, justru karena aku peduli dengan harga diriku sendiri, aku memutuskan berhenti berpura-pura. Aku nggak mau menjalani hidup penuh kepalsuan yang diberikan Rudiansa. Sejenak dia melingkupi seberang telepon. Akhirnya, suaranya terdengar lirih. Ya Tuhan, kamu berubah ya Sin. Semoga keputusanmu nggak berujung penyesalan. Telepon berakhir.
menyisakan perasaan pahit yang menyeruak perlahan. Siang itu, aku menemui Hartono, pengacara yang disarankan oleh Ferry. Ia sosok pria parubaya dengan raut wajah yang teduh. Sikapnya terasa meyakinkan. Sambil membaca dokumen-dokumen yang kuberikan, ia mengernyit kecil. "Pak Rudiansa memang licik," ujarnya tegas. "Ia menuding Anda berselingkuh. Padahal dari data yang saya dapatkan justru sebaliknya, banyak catatan buruk yang dia lakukan." Aku merasakan dorongan keberanian menguat dalam dada dan menegakkan bahu. Yang saya inginkan hanyalah kebebasan Pak Hartono. Saya tidak minta harta atau apapun, hanya hak saya untuk menjalani hidup tanpa tekanan ini. Hartono mengangguk perlahan. "Kalau itu tujuan Bu Sinta, kita bisa fokus ke situ saja. Perceraian tanpa tuntutan gonogini, tapi tetap dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Anda selama ini dizalimi Rudiansa. Kita juga bisa membalikkan tuduhan yang ia lontarkan." Ferry yang duduk di sampingku menatapku penuh keyakinan dan kepastian. "Kamu pasti bisa melewati semua ini, Sin," katanya dengan suara hangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan adanya secercah terang di ujung lorong perjuangan panjang yang gelap ini. Malam itu, aku dan Ferry bersandar di teras belakang rumah, membiarkan angin Surabaya yang lembut membawa aroma khas bunga Kamboja menyelimuti kami. "Aku takut, Fer," ucapku lirih. "Kalau Rudiansa benar-benar melawan dengan segala cara, apa kita punya kekuatan untuk bertahan?" Ferry menggenggam tanganku, memberi sebuah ketenangan dalam keraguanku. Aku mungkin bukan tandingannya dalam banyak hal, tapi aku memiliki sesuatu yang dia tidak pernah miliki. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu?" "Ketulusan. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, Sin. Tanpa ada maksud terselubung, tanpa agenda lain." Kata-kata itu seakan menembus batin terdalamku, begitu jujur dan apa adanya. Aku merangkulnya dengan erat, mencari kehangatan yang mampu mengusir dinginnya malam dan beban dunia luar. Di bawah kerlip bintang malam itu, kami menemukan kehangatan yang menguatkan, saling berbagi kelembutan seperti melawan semua rasa sakit yang telah menghunjam. Namun, segalanya belum usai. Badai yang sebenarnya masih menunggu. 2 hari setelah diskusi dengan pengacara, sebuah surat undangan tiba, memintaku menghadiri acara bisnis dari salah satu asosiasi besar. Anehnya, meskipun gosip tentang diriku telah menyebar luas, namaku tetap tertera di daftar undangan. "Aku harus datang, Fer," ujarku sambil memandangi lembaran kertas itu. "Kenapa?" Jelas sekali itu jebakan. Justru karena itu, aku harus membuktikan bahwa aku tidak akan terpuruk oleh ketakutan. Kalau aku memilih bersembunyi, gosip akan semakin menggila. Ferry memandangku dalam diam yang menyiratkan kebimbangan, sebelum akhirnya memberikan anggukan kecil. "Kalau memang itu keputusanmu, aku akan menemanimu." Aku tahu saat itu, pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Sebuah panggung publik menanti, dengan ruang penuh perhatian mata-mata asing, termasuk tatapan tajam Rudiansa. Aku harus berdiri tegak dan menunjukkan kepada dunia bahwa aku lebih dari sekadar perempuan yang dapat diremehkan. Aku adalah seseorang yang berani mempertahankan pilihan hatiku, tak peduli sekeras apa tantangan yang akan menghampiri. Hari acara itu tiba lebih cepat dari yang kuperkirakan. Gedung pertemuan di pusat Surabaya dipadati mobil-mobil mewah yang tertata rapi, sementara lampu kristal di lobi memancarkan kemegahan yang memukau. Dengan mengenakan gaun sutra hitam elegan yang membalut tubuhku dengan anggun,
Aku melangkah masuk, ditemani Ferry yang tampil rapi dalam setelan jas biru gelap dan dasi merah maron. Tatapan tajam segera terasa menyusup dari berbagai arah. Bisikan-bisikan samar terdengar, ada pula yang memberikan senyuman palsu, seolah menyapaku dengan ramah. Ferry mendekat dan membisikkan kata-kata yang menenangkan. "Santai saja Sinta, pegang tanganku. Kita hadapi ini bersama." Genggamannya membuatku lebih kuat. Kehadirannya menjadi sandaran di tengah atmosfer, yang membuatku merasa seperti berdiri di kandang singa lapar. Puncak momen terjadi ketika aku memasuki aula utama. Di sana, Rudiansa berdiri dengan daya dominasi yang tak terbantahkan, mengenakan setelan biru tua dan dikelilingi rekan-rekan bisnisnya. Senyumnya tipis, tapi sorot matanya seolah berusaha merobek setiap sudut keberadaanku. "Oh, istriku juga datang." Suaranya terdengar sengaja dilebihkan, penuh dengan nada merendahkan. "Dan lihatlah, siapa yang menemanimu? Itu sopirmu bukan?" Gelak tawa kecil terdengar dari lingkaran orang-orang di sekitarnya. Beberapa hanya tersenyum geli, sambil menyembunyikan ekspresi mereka dengan telapak tangan, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku melangkahkan kaki lebih jauh ke depan, menjaga ketenangan mata yang sekarang tertuju padanya. "Betul, Mas. Aku datang dengan Ferry. Dia bukan sopirku, tapi teman baikku. Orang yang selalu ada di sisiku saat aku dikhianati oleh musang tua." Keramaian kecil segera merebak di antara para tamu undangan, menciptakan gelombang bisik-bisik tak beraturan. Ekspresi wajah Rudiansa berubah sekejap menjadi dingin bercampur marah. Ia beranjak mendekat dengan langkah mantap. "Kamu benar-benar tega mempermalukan aku di depan semua orang, Sinta." Nada suaranya menyampaikan ancaman halus. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, sambil menjawab dengan suara penuh keyakinan. "Aku hanya bicara sesuai kenyataan. Kalau ada yang merasa malu, mungkin itu tidak semestinya datang dariku." Wajahnya tampak kaget untuk pertama kalinya. Aku merasa kemenangan kecil telah terukir di situ. Aku bukan lagi Sinta yang hanya pasrah diam dan tunduk. Hari ini aku berdiri tegak, tegar meskipun berada di tengah badai tatapan menghakimi. Sesi pembukaan acara berlalu, dan aku duduk bersama Ferry di sebuah meja bundar. Kehadiranku memancing beberapa tamu untuk mendekat, sebagian menebar sapaan basa-basi, sementara lainnya tak segan melontarkan pertanyaan tajam yang menusuk. Seorang wanita sosialita dengan gaya mewah mendekat, memamerkan senyuman sinis yang penuh sindiran. "Kenapa kamu berani datang?" dia bertanya tanpa basa-basi. Aku mengangkat kepala dengan penuh percaya diri. Karena aku nggak punya alasan untuk sembunyi. Aku memilih berdiri di jalan yang kuyakini. Ferry memandangku dalam-dalam, dan jelas terlihat kekaguman dalam matanya. Dia melihat sesuatu yang baru muncul dari dalam diriku, sebuah kekuatan Srikandi yang tumbuh dari luka-luka masa lalu. Saat makan malam tiba, aku sengaja memilih tempat duduk berseberangan dengan Rudiansa. Suasana tegang terasa mendominasi, seolah menjadi menu utama malam itu. Ia terus melemparkan sindiran tajam, sementara aku hanya membalasnya dengan senyum tipis, tak lagi merasa terintimidasi. Ketika momen itu terjadi, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar memenangkan perdebatan. Aku berhasil memulihkan kembali harga diriku. Usai acara, aku dan Ferry berjalan perlahan menuju pelataran parkir. Malam Surabaya terasa lembab dan hangat, meresap di kulitku, namun perasaan di hatiku begitu ringan dan lega. "Sin, tadi kamu hebat sekali," ujar Ferry seraya membuka pintu mobil untukku.
Aku tersenyum kecil. Rasa takut yang selama ini membekap perlahan memudar. Aku sebenarnya takut, Fer. Ternyata melawan ketakutan jauh lebih melegakan dibanding terus bersembunyi. Tak disangka, sebuah suara berat menyeruak dari belakang kami. Kalian pikir ini sudah selesai? Kami berbalik serempak. Rudiansa berdiri dengan pandangan gelap dan tangan yang mengepal kuat. Semangat permusuhan terpancar jelas dari wajahnya. Kamu boleh membuat drama di dalam tadi scene, tapi tunggu saja di pengadilan. Aku pastikan kamu akan jatuh. Kamu akan menyesal pernah mencoba melawanku. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Kali ini dengan keberanian yang baru saja kutemukan kembali. Kalau itu yang kamu inginkan, ucapku mantap. Kita lihat saja siapa yang benar-benar jatuh dengan kehormatan yang nanti rusak. Ia mengembuskan napas berat sebelum akhirnya melangkah pergi, meninggalkan kami dalam kecamuk ancaman. Aku berbalik ke arah Ferry yang sudah menggenggam tanganku lebih erat dari sebelumnya. Sentuhannya menguatkanku, memberikan ketenangan di tengah badai yang mulai terasa mendekat. Dalam hati, aku tahu perjuangan di depan tak akan mudah. Namun satu hal juga aku tahu pasti, aku tak akan menjalani semuanya sendirian lagi. Hari persidangan pertama tiba dengan segala ketegangannya membayangi. Gedung Pengadilan Agama Surabaya menjulang megah, dikelilingi dinding-dinding tinggi dan pintu besi besar yang memunculkan rasa kecil dalam diri siapa saja yang melangkah masuk. Aku mengenakan pakaian sederhana, tanpa perhiasan mencolok, hanya sebuah kalung kecil warisan almarhum ibuku, sebuah simbol keberanian perempuan yang bagiku begitu berharga. Ferry berjalan di sampingku, raut wajahnya tegas meski sorot matanya mengisyaratkan kekhawatiran yang sulit ia sembunyikan. Di sisi lain, Hartono, pengacara kami, tampak percaya diri dengan map tebal berisi bukti-bukti yang telah dikumpulkan dengan teliti. Suasana di ruang sidang sangat kaku. Hakim duduk di kursi tinggi, memandang semua yang hadir dengan wibawa yang tak bisa diabaikan. Di sisi berlawanan, aku melihat Rudiansa bersama pengacaranya, pria yang dikenal licik dalam menangani kasus-kasus serupa. Rudiansa memberikan senyum tipis ke arahku, senyum yang penuh nada tantangan terselip di baliknya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika hakim membuka sidang dan mengizinkan pihak Rudiansa menyampaikan argumen mereka. Pengacaranya bangkit berdiri, suaranya lantang menarik perhatian. Yang mulia, klien kami Bapak Rudiansa Halim adalah korban dalam pernikahan ini. Istrinya, Ibu Sinta Wijaya, telah menjalin hubungan tidak pantas dengan sopir keluarga mereka, Ferry Mahesa. Kami mengajukan bukti berupa foto-foto kedekatan mereka sebagai fakta pendukung. Ruangan langsung bergemuruh. Beberapa wartawan sibuk mencatat detail dengan cepat. Rasanya dadaku membuat tercekik seolah diremas tanpa ampun. Aku menoleh sedikit ke arah Ferry yang duduk diam di sampingku. Pandangan matanya tetap fokus ke depan, seolah sedang menyuarakan keberanian tanpa kata-kata. Pengacara lawan kemudian menyerahkan beberapa foto kepada hakim. Foto-foto itu memperlihatkan momen kebersamaanku dengan Ferry. Kami duduk berdua di taman belakang rumah, saat dia menuntunku keluar dari mobil, hingga momen ketika kami berbelanja bahan makanan di supermarket bersama. Aku menggertakkan rahang. Tidak ada satupun foto itu yang menunjukkan tindakan terlarang atau tidak pantas, meskipun kehadirannya terasa menyerang. Saat tiba giliran Hartono berbicara, ia berdiri dengan wajah tenang dan suara yang terjaga keseriusannya. Yang mulia, foto-foto yang dimaksud hanya menggambarkan hubungan profesional antara majikan dan sopir keluarga.
Tidak ada bukti nyata perselingkuhan dalam foto-foto tersebut. Sebaliknya, kami telah mengumpulkan bukti konkret terkait perselingkuhan yang dilakukan tergugat, Bapak Rudiansa Halim, termasuk transfer dana mencurigakan, catatan hotel selama perjalanan bisnisnya, dan kesaksian dari staf perusahaan beliau. Ruangan berubah sunyi. Hakim tampak terdiam sejenak. Tatapannya mulai menunjukkan intensitas serius saat memandang dokumen-dokumen baru itu. Aku tidak lagi menunduk. Mataku terbuka lebar menatap hakim dan segala tantangan di sekelilingku. Ketakutan yang sebelumnya mengusik hatiku perlahan tergantikan dengan keberanian yang mulai menguat dalam diri. Aku tahu seluruh langkah ini benar adanya. Aku hanya memilih untuk tidak hidup selamanya dalam kebohongan. Sidang memasuki tahap interogasi awal. Hakim menatap tajam ke arahku sambil membuka pertanyaan. Ibu Sinta, apakah benar Anda mengajukan gugatan cerai karena alasan ketidakharmonisan dan banyaknya perselingkuhan yang dilakukan tergugat? Suara yang semula ragu sempat pecah dari bibirku, tetapi aku segera mengumpulkan keberanian. Benar, Yang Mulia. Bertahun-tahun saya berusaha bertahan dalam hubungan yang dipenuhi kebohongan dan perselingkuhan suami saya. Saya tidak mengejar harta. Saya hanya menginginkan kebebasan. Sebuah kehidupan yang jujur dan tenang. Hakim mengangguk perlahan, kemudian berkata, "Pernyataan Anda akan kami catat." Mataku beralih pada Rudiansa yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya memerah. Sorot matanya menampakkan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Sepertinya dia tidak menyangka aku akan berbicara setegas itu, apalagi di hadapan orang banyak. Saat sidang memasuki waktu istirahat, aku melangkah keluar dengan punggung tegak. Begitu berada di luar, kerumunan wartawan langsung mengelilingiku. Mikrofon-mikrofon diarahkan tanpa henti. Pertanyaan-pertanyaan menghujani tanpa jeda. Ibu Sinta, apakah isu perselingkuhan dengan sopir benar adanya? Mengapa memilih bercerai dari pengusaha sukses? Apakah keputusan ini berarti Anda sudah tidak peduli pada harta kekayaan? Aku berhenti sejenak sebelum memberikan balasan dengan suara yang terkendali. Yang saya inginkan hanya menjalani hidup yang jujur, tanpa kebohongan. Tidak lebih. Harta itu titipan Tuhan. Setiap saat bisa diambil kembali. Keramaian berubah menjadi hiruk-pikuk. Wartawan sibuk mencatat setiap kata. Kamera berlarian untuk menangkap momen. Namun, aku tidak lagi terpengaruh semua itu. Di tengah riuhnya keadaan, Ferry muncul dari kerumunan dan menggenggam tanganku dengan erat. "Kamu hebat, Sin," katanya lirih dengan sorot mata penuh rasa bangga. Aku hanya memberikan senyuman kecil yang tipis, meski menahan air mata yang hampir tak terbendung. Aku tetap merasa takut. Tapi aku tahu ini yang harus kulakukan untuk kita. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya sejak perjalanan panjang penuh liku ini dimulai, aku merasakan bahwa keadilan mulai berpihak kepadaku. Sidang kedua dan ketiga semakin memanas. Namun, bukti-bukti yang dibawa Hartono, pengacara kami, menghantam keras semua kebohongan Rudiansa. Bukti transfer ke rekening wanita lain, rekaman CCTV di hotel, hingga kesaksian dari sekretarisnya yang akhirnya berani bersuara. Semua bukti itu mengungkap siapa sebenarnya pria yang dulu kusebut suami. Aku duduk dengan tegap, sesekali meremas jemari Ferry di sampingku. Dari meja hijau di depanku, terdengar hakim mengetuk palunya dengan nada tegas. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai Ibu Sinta Wijaya. Hak asuh tidak dipersengketakan. Pembagian harta tidak dituntut. Dengan ini,
Perceraian dinyatakan sah. Ruang sidang langsung dipenuhi riuh rendah suara. Wartawan tergesa-gesa mencatat berita, sementara Rudiansa meninju meja dengan penuh amarah. Wajahnya merah membara, jelas menunjukkan ketidakterimaannya atas keputusan itu. Namun aku tak lagi gentar. Yang kurasakan hanya kelegaan luar biasa, seolah rantai panjang yang mengurungku selama bertahun-tahun itu akhirnya putus dalam sekali hentakan. Aku menatap Ferry di sisiku. Ia menggenggam tanganku erat. Matanya berbinar hangat. Saat itu aku menyadari, kemenangan hukum terhadap Rudiansa bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, keputusan pengadilan itu merupakan pintu menuju awal yang baru. Beberapa minggu setelah putusan cerai, aku dan Ferry memilih untuk menikah sederhana. Tak ada pesta mewah, hanya akad sakral di sebuah masjid kecil tak jauh dari rumah ayahku, Rendra Wijaya. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, tanpa hiasan batu permata, tanpa sorotan lampu panggung. Anehnya, justru dalam kesederhanaan itu hatiku bergetar lebih dalam. Ketika Ferry mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, air mataku tak tertahankan. Dialah lelaki yang kupilih dengan hati, bukan oleh logika dunia, bukan karena harta atau nama besar, melainkan karena ketulusan. Di pelaminan kecil kami, hanya ada doa dan kebahagiaan dari orang-orang terdekat. Ayahku menunjukkan senyum lebar yang jarang kulihat sebelumnya. Tangannya menepuk pundak Ferry dengan bangga, seolah berkata, "Jagalah anakku dengan segenap hatimu." Malam itu, ketika para tamu sudah pulang, aku dan Ferry duduk bersama di beranda rumah kontrakan kecil yang baru kami sewa. Tidak ada lampu mewah atau sofa mahal, hanya kursi rotan tua dan 2 cangkir teh hangat. Tapi anehnya, justru di situ kebahagiaan terasa begitu nyata dan sederhana. "Sin," ujar Ferry pelan sembari menatapku penuh haru. "Terima kasih telah memilihku. Aku tahu, aku bukan pria yang kaya atau punya nama besar. Tapi aku janji, aku akan membuatmu bahagia dengan caraku." Aku tersenyum kecil lalu menyandarkan kepala ke pundaknya. "Fer, yang kubutuhkan hanyalah kamu. Bukan kekayaan atau ketenaran, cukup kamu." Bulan yang menggantung di langit Surabaya memancarkan sinar lembutnya, menerangi malam kami seperti pelangi setelah badai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, hatiku benar-benar merasa damai. Ini adalah awal dari kehidupan baru, awal dari cinta yang murni tanpa topeng, tanpa kepalsuan. Dan di atas kursi rotan tua yang berderit pelan itu, aku tahu satu hal pasti. Aku akhirnya bebas, bebas untuk mencintai, untuk hidup, dan menjadi diriku sendiri. Namun, kebebasan yang kami rasakan setelah menikah ternyata tidak otomatis membuat perjalanan ini menjadi mudah. Hanya beberapa minggu setelah upacara pernikahan, ayahku memanggil Ferry untuk pertama kalinya ke ruang kerjanya. Aku masih ingat dengan jelas saat Ferry terlihat begitu tegang, sementara aku menunggu di luar ruang kerja itu, dengan jantung berdebar kencang. Ruang kerja ayahku bukanlah tempat biasa. Itu adalah panggung utama di mana keputusan penting diambil, tempat laki-laki diuji lewat kata-kata tajam dan logika yang nyaris tak berperasaan. Dengan suara datar namun penuh makna, ayahku berkata, "Fer, kau kini bukan lagi sekadar suami anakku. Kau telah menjadi bagian dari keluarga Wijaya. Jika cintamu pada Sinta tulus, buktikan dengan tindakan nyata, bukan hanya ucapan. Aku akan memberikan kesempatan, tapi kau harus membuktikan jika kau sanggup menjalani jalan yang kubuka."
Aku dapat merasakan Ferry gemetar dalam menghadapi momen tersebut. Namun, ketika ia akhirnya keluar dari ruangan itu, sorot matanya mengatakan sesuatu yang berbeda. Ada nyala semangat yang baru. Dan sejak hari itu, ia mulai mengambil langkah-langkah besar. Ferry ikut serta dalam rapat-rapat perusahaan, belajar membaca laporan keuangan, memahami dunia investasi, bahkan terjun langsung mengunjungi proyek-proyek bisnis, meski dunia korporat terasa begitu keras dan asing baginya. Namun, Ferryku tidak pernah mundur. Malam demi malam, sepulangnya dari pekerjaan yang melelahkan, kami duduk bersama di ruang tamu kecil rumah kami. Dengan mata penuh antusiasme, ia berbagi cerita panjang tentang pelajaran-pelajaran yang didapatnya sepanjang hari, dan aku hanya bisa mendengarkan dengan rasa hormat bercampur rasa bangga. Sosok pria yang dulu hanyalah seorang sopir sederhana, yang sering mengantarku belanja ke pasar, kini berusaha habis-habisan untuk menjadi bagian dari masa depan yang kuimpikan. Kemudian, di tengah perjuangan yang begitu besar itu, sebuah berita mengubah segalanya lagi. Aku hamil. Tidak hanya satu anak, melainkan 2 sekaligus. Anak kembar. Saat dokter menunjukkan hasil USG, Ferry menggenggam erat tanganku hingga aku bisa merasakan getaran emosinya. Matanya berkaca-kaca ketika berbisik dengan penuh haru. 2 bintang kecil Sin. Tuhan memberi kita hadiah ganda. 9 bulan penuh emosi, campuran haru, lelah, dan bahagia, mengantarkan kami pada malam yang paling mendebarkan dalam hidup. Di rumah sakit, aku berjuang sekuat tenaga, sedangkan Ferry tak pernah beranjak dari sisiku. Tangannya terus menggenggam tanganku dengan erat, meskipun peluh membasahi wajahnya. Hingga akhirnya, suara tangisan pertama terdengar, diikuti tangisan kedua. Air mataku tak terbendung. Dokter memegang 2 makhluk kecil, 2 bidadari mungil penuh keindahan dan kemurnian. Tubuh mereka tampak begitu rapuh, namun kehadiran mereka menyebarkan cahaya luar biasa, mengisi setiap sudut ruangan bersalin dengan keajaiban. Ferry mendekat dan mengecup keningku, membiarkan jejak air matanya melebur dengan tubuhku yang letih. Kita berhasil sayang. Lihatlah, Amira dan Azizah. Mereka luar biasa, ucapnya dengan suara yang bergetar. Aku tersenyum meski tubuhku terasa hampir habis energi. Saat kedua bayi mungil itu diletakkan di pelukanku, dunia di luar seakan berhenti berputar. Aku tidak lagi menjadi seorang perempuan yang hanya berjuang melawan masa lalu. Sekarang aku seorang ibu, dengan 2 bidadari kecil yang akan menyinari jalan hidupku selamanya. Beberapa jam kemudian, ayahku datang. Wajah yang selama ini tegas tampak begitu lembut, nyaris terharu saat matanya menatap cucu kembarnya. Ia mendekati Ferry dan menepuk bahunya perlahan. Kata-katanya membuat ruang menjadi syahdu. Kau telah melewati ujian pertama, nak. Kau bukan hanya suami yang hebat bagi Sinta, tetapi juga seorang ayah yang pantas aku andalkan sebagai penerus keluarga Wijaya. Suara Ferry terdengar serak saat ia menanggapi dengan penuh kesungguhan. Terima kasih, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik. Aku memandang mereka, ayahku, suamiku, dan 2 bidadari kecil yang kini berada di pelukanku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa segalanya lengkap. Seluruh bagiannya sempurna. Dalam lubuk hati terdalam, aku menyadari bahwa hidup kami tak akan lagi sama. Perubahan ini bukan hanya tentang sebuah cinta yang sempat dianggap mustahil, melainkan tentang keluarga, masa depan, dan warisan yang kini menjadi tanggung jawab kami. Sejak kehadiran si kembar,
segalanya benar-benar berubah. Rumah kami yang dulu hanya diisi dengan canda ringan antara aku dan Ferry, kini dipenuhi tangisan bayi, tawa penuh sukacita, serta langkah-langkah para perawat yang membantu merawat mereka. Dua makhluk kecil itu menjadi pusat dunia kami, dan setiap kali aku menatap mereka, rasanya seperti menyaksikan cinta kami yang benar-benar mewujud dalam bentuk nyata. Ferry, lelaki sederhana yang dahulu hanya bermimpi besar, kini menjalani dua peran sekaligus. Seorang ayah penuh kasih dan penerus masa depan keluarga. Ayahku mulai melibatkan Ferry lebih dalam dengan urusan perusahaan. Bukan sekadar hadir dalam rapat, tetapi memberinya ruang untuk berpikir, berbicara, bahkan mengambil keputusan penting. Masih terpatri dalam ingatanku ketika suatu sore Ferry pulang ke rumah dengan wajah kelelahan namun bercahaya. Ia menceritakan pengalaman memimpin negosiasi penting dengan salah satu mitra luar negeri setelah ayahku menyerahkan penuh kendali padanya. Negosiasi itu sukses berkat ketegasan dan kejujuran Ferry. Saat itu, ayahku menepuk-nepuk pundaknya tanpa ragu, sembari berkata seolah mengukuhkan posisi Ferry, "Kini kau bukan lagi sekadar menantu, melainkan penerus masa depanku." Perubahan besar terlihat begitu nyata dalam dirinya. Tanggung jawab yang berat membuatnya sering pulang larut, atau terlalu letih untuk berbincang ringan. Namun, setiap kali melihat si kembar menyambutnya, senyum itu kembali merekah dengan tulus. Ia perlahan belajar menyeimbangkan segalanya, kejayaan bisnis di luar rumah dan kehangatan keluarga di dalam rumah. Kehadiran si kembar bukan sekadar kebahagiaan, mereka menjadi sebuah ujian dan anugerah sekaligus. Malam-malam panjang sering dipenuhi tangisan dan kerepotan tak terelakkan, tetapi ada juga pagi yang penuh keindahan saat kami bertiga, aku, Ferry, dan ayahku, berbagi tawa di ruang keluarga sambil menggendong dua bidadari mungil kami. Dalam momen-momen seperti itu, aku sadar bahwa garis antara masa lalu kelam penuh dosa dengan masa depan cerah penuh harapan kini sudah mulai memudar. Meski begitu, kebahagiaan kami tidak sepenuhnya bebas dari hambatan. Ada bisikan-bisikan tajam dari orang luar, mereka yang menganggap Ferry tak lebih dari pria beruntung yang menikahi putri tunggal Rendra Wijaya. Selain itu, kerabat jauh dari garis ibuku mengkali memiliki hak lebih untuk posisi penerus perusahaan, walau sesungguhnya mereka hanyalah benalu yang sering merepotkan sistem perusahaan yang dibangun ayahku. Bayangan semacam itu kadang datang merusak kenyamanan yang kami bangun. Namun, Ferry dengan keberanian di matanya selalu meyakinkanku, "Sin, kita akan menghadapi semuanya bersama. Aku bukan sekadar suami untukmu. Aku adalah ayah bagi anak-anak kita dan penjaga keluarga ini." Setiap kali mendengar ucapannya yang tegas itu, keyakinanku semakin kuat. Cinta dan pengorbanan yang telah kami rajut tak akan bisa dihancurkan oleh badai apapun di masa depan. Malam itu, ketika menidurkan si kembar, aku membisikkan kata-kata penuh makna kepada mereka. Aku mengatakan bahwa mereka adalah sumber kekuatan kami, bahwa ayah mereka bukan hanya pria yang aku cintai, tapi juga seseorang yang telah dipilih semesta untuk melindungi dan menjaga keluarga ini. Entah bagaimana, saat aku menutup mata, gambaran masa depan terasa semakin nyata. Aku melihat Ferry berdiri di sisi ayahku, tidak lagi sebagai seorang menantu, tetapi sebagai penerus sejati keluarga Wijaya. Bayangan itu akhirnya menjelma menjadi nyata. Tak lama setelah Ferry berhasil menunjukkan kemampuan dan dedikasinya kepada para mitra bisnis, ayahku mengumumkan keputusan besar yang mengejutkan banyak pihak. Ferry akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin perusahaan keluarga Wijaya, sebuah kerajaan bisnis yang telah ia bangun sejak masa mudanya.
Pengumuman itu tidak hanya mengguncang keluarga besar kami, tapi juga menjadi topik hangat di lingkaran bisnis Surabaya. Namun, ayahku tidak hanya menyerahkan jabatan. Ia juga mengambil langkah besar lainnya, mengajak kami pindah ke rumah keluarga di perumahan mewah Citraland. Bagi ayahku, keputusan ini lebih dari sekadar lokasi tinggal. Ia ingin lebih dekat dengan cucu kembar yang sangat ia cintai. Dengan nada penuh harapan, ia berkata, "Aku tak mau hanya melihat mereka tumbuh dari jarak jauh. Aku ingin hadir dalam setiap langkah kecil mereka, mendengar setiap tawa, dan menjadi bagian dari cerita hidup mereka." Meski berat hati meninggalkan rumah lama yang penuh kenangan, aku mulai menyadari langkah ini adalah keputusan terbaik bagi kami. Melihat tekad yang terpancar dari wajah Ferry dan kerinduan mendalam di mata ayahku terhadap cucu-cucunya, membuatku menerima Citraland bukan sekadar tempat tinggal baru, melainkan awal dari sebuah kehidupan baru yang lebih utuh dan bermakna sebagai keluarga besar. Hari-hari di rumah baru membawa nuansa berbeda. Ayahku kini sering terlihat duduk di teras, menggendong si kembar dengan senyum penuh kasih. Terkadang ia bercerita tentang perjuangannya membesarkanku seorang diri setelah kepergian ibu. Kini ia merasa diberi kesempatan lagi oleh semesta, bukan sebagai seorang ayah, melainkan sebagai kakek yang ingin menjalani peran dengan penuh cinta. Ferry pun mengalami transformasi luar biasa. Dari seorang lelaki sederhana, ia kini berdiri di jajaran pengusaha terkemuka. Meski pencapaian dan pengaruhnya terus bertambah, ada hal lain yang membuatku bangga. Ia tetap rendah hati, tetap hadir di rumah untuk keluarganya, dan selalu meluangkan waktu menggendong si kembar setiap malam, meskipun tubuhnya lelah setelah bekerja seharian. Semuanya terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang akhirnya menemukan tujuan. Dari hubungan yang dulu sulit diterima banyak orang, menjadi rumah tangga yang kini diridhoi dan penuh harapan. Cinta yang pernah terlihat mustahil, kini menjadi kekuatan utama yang menyatukan kami, menghadirkan berkah dari perjalanan penuh pelajaran. Pada suatu malam, kami berkumpul di ruang keluarga. Aku, Ferry, dan ayahku. Si kembar tertidur lelap di ayunan mereka dengan wajah tenang, bak bidadari kecil. Ayahku menatap Ferry dengan lembut lalu berkata pelan, "Aku tak pernah salah memilihmu. Kau bukan sekadar menantuku. Kau adalah anakku, dan kini pewaris sejati keluarga besar Wijaya yang kubangun." Tanpa mampu menahan air mata, aku merasa haru luar biasa. Ferry meraih tanganku dengan erat, sambil menundukkan kepala penuh hormat pada ayahku. Dalam momen itu, aku benar-benar menyadari bahwa roda kehidupan sudah berputar sempurna. Cinta yang dahulu penuh tantangan, kini berdiri megah di bawah terang cahaya, menguatkan ikatan keluarga yang penuh bahagia dan harapan. Ketika menatap wajah damai si kembar malam itu, aku berkata dalam hati, ini bukan hanya akhir dari perjalanan panjang kita, tapi juga awal dari kehidupan baru yang penuh makna. Cinta adalah perjalanan yang tidak selalu berjalan mulus. Kadang ia lahir dari luka, kadang ia muncul dari hubungan yang dianggap salah oleh dunia. Namun, bila cinta dijalani dengan keberanian, kejujuran, dan ketulusan, ia mampu menuntun kita menemukan arti kebahagiaan yang sejati. Perjalanan Sinta dan Ferry adalah gambaran bahwa setiap manusia berhak memilih jalan hidupnya, meski penuh rintangan. Mereka menunjukkan bahwa keberanian untuk melepaskan kebohongan dan memperjuangkan kejujuran adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih indah. Dari sebuah awal yang getir, mereka menutup cerita dengan keluarga yang penuh cinta, restu, dan keberkahan. Bagi kita, kisah ini menjadi pengingat
Jangan pernah takut memperjuangkan kebahagiaan, selama itu berlandaskan ketulusan hati. Jangan biarkan stigma atau suara luar mematikan api cinta yang sejati. Sebab cinta yang benar akan menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati badai yang panjang. Orang dengan tangan terlipat sahabat pembaca. Bila kisah ini menyentuh hati Anda, izinkan kami mengajak untuk subscribe channel kami, agar kami terus bersemangat melahirkan cerita-cerita cinta inspiratif lainnya. Berikan like pada kisah ini, sebagai bentuk dukungan agar kami lebih termotivasi menulis kisah yang lebih baik dan berkesan. Tinggalkan komentar, bagikan pendapat Anda tentang alur cerita ini, sampaikan kekurangan yang Anda lihat, atau mungkin ide cerita lain yang layak kami kembangkan. Tak hanya itu, sebarkan kisah ini pada keluarga, teman, atau kolega bisnis Anda. Karena bisa jadi, cerita cinta sederhana seperti ini mampu menjadi bahan renungan, inspirasi, bahkan kekuatan untuk orang-orang yang tengah berjuang menghadapi jalan berliku dalam hidup dan cinta. Mari bersama-sama menjadikan cerita cinta bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga cermin kehidupan yang mengajarkan arti keberanian, pengorbanan, dan ketulusan.